adik-adik, selamat datang di channelnya kakak. Hari ini kita akan bahas tentang materi prakarya kelas 8 semester 1. Oke, jadi sebelum kita bahas materi prakarya kelas 8 semester 1, mari kita bahas tentang apa itu prakarya. Ya, prakarya adik-adik itu berasal dari dua suku kata yang berbeda, yaitu ada pra dan juga karya. Jadi pra itu artinya sebelum, dan juga karya itu hasilnya itu adalah hasil kerja. Jadi prakarya ini didefinisikan sebagai hasil kerja yang belum jadi atau yang masih dalam bahan mentahnya. Jadi prakarya ini masih berupa proof of concept atau sebuah prototype adik-adik. Nah, jadi di gambar ini merupakan salah satu prakarya kerajinan yang bisa kita buat, kita pelajari di sekolah, dan bisa nanti kita bawa sebagai bekal kekreatifan kalian. Oke, lanjut ya. Nah, apa sih manfaat dan tujuan mempelajari prakarya gitu kan? Kenapa ya ada pelajaran prakarya di sekolah kita? Oke, kita bahas satu-satu ya. Manfaat dan tujuan pembelajaran atau mempelajari prakarya. Yang pertama, itu agar siswa dapat mengembangkan keterampilan atau bakatnya. Oke, jadi setiap anak atau setiap siswa, setiap di diri kalian masing-masing itu memiliki keterampilan dan bakatnya masing-masing. Jadi ada yang suka bermain musik, ada yang membuat keterampilan, dan lain sebagainya. Jadi ketika kalian mempelajari prakarya, kalian bisa mengembangkan keterampilan kalian masing-masing. Itu yang pertama. Oke, yang kedua, siswa atau kalian adik-adik bisa menambah rasa percaya diri dari hasil prakarya yang dibuat sendiri. Jadi misalnya contohnya seperti ini. Andi memiliki keterampilan dalam membuat atau mengolah tanah liat. Misalnya seperti foto yang tadi ya, tanah liat. Jadi dia dengan keterampilan atau bakatnya yang dia miliki, setelah dia mempelajari prakarya, bagaimana alat dan bahannya, prosesnya, dia akan memiliki rasa percaya diri yang lebih dibandingkan dengan ketika dia tidak memiliki keterampilan atau tidak mengungkapkan keterampilan atau bakatnya. Yang ketiga, mengembangkan produk-produk dari sumber daya alam yang ada di sekitar. Nah, ini adalah tujuan atau manfaat yang bisa kalian dapatkan setelah mempelajari prakarya. Misalnya contohnya seperti ini. Di desa A atau di kota A itu memiliki sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya misalnya adalah tanah liat misalnya. Jadi kalian setelah mempelajari prakarya, kalian bisa menggali lebih dalam lagi atau mempelajari apa-apa saja yang bisa kalian produksi dari sumber daya alam yang ada di sekitar kalian. Gitu. Selanjutnya, melatih kekreatifan siswa menggunakan alat-alat bekas yang tak terpakai. Nah, jadi banyak sekali alat-alat bekas yang ada di sekitar kita kan, yang tidak terpakai tentunya, yang sudah dibuang tapi masih layak digunakan atau di reuse. Nah, jadi alat-alat bekas yang tidak terpakai itu kalian bisa gunakan kembali dan bisa kalian olah kembali untuk menjadi alat-alat atau produk prakarya yang masih berguna, gitu ya. Jadi bisa nih manfaatnya untuk mengurangi sampah, misalnya sampah plastik yang ada di Bali khususnya, gitu ya. Dan terakhir, yang penting juga kenapa kita mempelajari prakarya adalah siswa dapat menumbuhkan keterampilan untuk berwirausaha dengan hasil prakarya yang dibuat. Jadi adik-adik, setelah kita mempelajari prakarya, bagaimana teorinya, bagaimana praktiknya, jadi kalian dapat menumbuhkan keterampilan. Jadi kalian memiliki keterampilan kalian sendiri setelah mempelajari prakarya. Jadi nanti setelah kalian lulus, setelah kalian bisa mencari kerja sendiri, kalian bisa mencari uang atau penghasilan dari kerja sampingan
yang sudah kalian pelajari dalam prakarya. Misalnya dengan mengolah tanah liat yang ada di sekitar kalian. Kalian sudah mempelajari tekniknya apa saja, bagaimana cara membuatnya. Jadi nanti kalian bisa membuat atau bisa menghasilkan uang sendiri dari pengolahan tanah liat itu sendiri, anak-anak. Ya, yuk lanjut materi pada prakarya. Nah, ini adik-adik, materi prakarya itu dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP atau bahkan sampai SMA itu memiliki 4 materi yang sama, 4 bab atau materi yang sama, yaitu ada yang pertama adalah kerajinan. Jadi di bab kerajinan ini kalian menggali lebih dalam lagi kekreatifan kalian di sini untuk membuat sebuah kerajinan, prakarya dari sebuah kerajinan, ya. Yang kedua ada rekayasa. Di sini kalian akan mempelajari beberapa teknik yang bisa kalian lakukan untuk membuat sebuah rekayasa. Misalnya rekayasa yang seperti di gambar adalah filter air. Jadi setelah kalian mempelajari prakarya bab rekayasa, jadi nanti kalian bisa tahu nih caranya, bagaimana cara membuat air jernih dari air kotor. Terus materi ketiga itu adalah budidaya. Jadi budidaya ini kalian mempelajari bagaimana caranya membudidayakan hewan ternak contohnya. Terus ada budidaya tumbuhan sayur-sayuran yang bisa kalian lakukan di rumah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu adalah materi pengolahan. Ini kalian mempelajari bagaimana cara mengolah sumber daya alam yang ada di sekitar kalian, atau mungkin bahkan kalian bisa membuat olahan-olahan makanan atau minuman yang kalian bisa jual nantinya, yang bisa kalian olah dan bisa jual nantinya, begitu ya. Jadi materi pada prakarya itu selalu ada 4, ada kerajinan, yang kedua ada rekayasa, yang ketiga budidaya, dan yang keempat adalah pengolahan. Terus bagaimana perbedaan di antara materi-materi itu? Kalau misalnya dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP itu selalu sama 4-4-nya, begitu ya. Jadi bedanya adalah materi-materi atau submateri yang ada di setiap semesternya, adik-adik. Jadi misalnya kelas 8 semester 1 di kerajinan itu kalian membuat kerajinan bahan lunak begitu misalnya ya. Terus nanti di semester 2 kerajinannya akan lain lagi, misalnya bahan padat atau bahan lainnya. Rekayasa juga begitu, misalnya materinya sekarang di kelas 8 semester 1 itu rekayasanya kita membuat filter air. Nanti kelas 3 semester 1 kalian membuat rekayasa membuat lampu atau bel yang bisa kalian gunakan dari bahan-bahan bekas misalnya. Sama budidaya dan pengolahan juga begitu. Jadi yang membedakan antara kelas 1 sampai kelas 3 itu adalah submaterinya. Jadi materi semua dari kelas 1 semester 1, semester 2 sampai kelas 3 semester akhir itu prakarya selalu ada 4, gitu ya. Nah, ini misalnya contoh dari kerajinan. Jadi ada kerajinan lilin aromaterapi di sini. Itu lilin dari bahan lunak alam ya, bahan lunak buatan. Terus ada mug dari tanah liat, terus juga ada kerajinan dari polimer clay atau plastisin. Yang kedua ini adalah contoh submateri yang kita dapatkan saat rekayasa. Pertama di sana ada penyaringan air atau filter air, terus bisa bagaimana cara menghidupkan lampu, terus di sini juga kalian bisa membuat bel, gitu ya.
Terus di sini untuk bab materi ketiga, ini adalah sub-sub materi pada budidaya yang bisa kalian dapatkan di prakarya. Di prakarya itu tidak hanya kerajinan ya, cara membuat kerajinan ini dan kerajinan itu, tapi kalian juga mempelajari tentang budidaya. Siapa tahu kalian tuh tidak semuanya ya bisa membuat kerajinan atau kesenian begitu ya. Jadi kalian bisa mempelajari lebih lagi dalam pengolahan misalnya. Seperti ini ya, budidaya. Misalnya budidaya dari tanaman selada keriting yang hidroponik. Jadi kalian tahu teorinya, terus bisa mempraktekannya mungkin nanti ya. Terus ada budidaya herb garden. Ini toga, tanaman obat keluarga ya. Terus di sana juga ada ulat sutra. Nah, bagaimana pengolahan ulat sutra? Kalian juga bisa pelajari di prakarya. Di sini juga pengolahan ikan, seperti ikan cupang ya. Tentu sangat bermanfaat dalam mempelajari prakarya, karena misalnya kalian hobinya itu memelihara ikan, tapi kalian tidak tahu cara step-step atau tekniknya, sehingga nanti budidaya ikannya itu bisa bagus begitu ya. Jadi setelah kalian mempelajari prakarya, kalian tahu cara tekniknya, step-stepnya apa yang dibutuhkan, sehingga nanti kalian berhasil saat membudidaya ikan. Seperti di Danau Batur atau di Songan gitu ya khususnya. Jadi kalian bisa caranya teori budidaya ikan mujair misalnya. Oke. Dan yang terakhir, bab terakhir adalah pengolahan. Nah, ini adalah prakarya yang banyak yang disukai oleh siswa ya, oleh adik-adik semuanya. Jadi bagaimana cara membuat pizza atau pengolahan, misalnya pengolahan ketan menjadi tapai dan keripik, dan misalnya jamu seperti itu ya. Itu merupakan contoh submateri dari pengolahan. Oke, jadi begitu adik-adik. Ada 4 materi yang ada di prakarya, yaitu ada kerajinan, ada rekayasa, dan ada budidaya dan juga pengolahan. Begitu ya. Hai, makasih ya yang sudah nonton. Makasih juga yang sudah like dan subscribe. See you in the next video. Bye.